Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Ahmad Aufani, mahasiswa semester 3 dari program studi pendidikan agama Islam. Pada tugas mata kuliah strategi dan model pembelajaran kali ini, saya mengambil tema Life Based Learning atau bisa kita sebut juga dengan PBK. Teman-teman, dalam menjalani kehidupan diperlukan kecakapan hidup yang dapat membuat seseorang itu dapat bertahan hidup, menyesuaikan diri, dan berhasil di masa yang akan datang. Terlebih lagi ketika perkembangan di era saat ini itu berkembang sangat pesat, sehingga mengharuskan seseorang untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut dengan cepat pula. Salah satu perkembangan pasif pesat yang dapat kita lihat secara langsung adalah dunia pendidikan saat ini. Banyak inovasi-inovasi yang dihasilkan dengan tujuan mempermudah segala proses dan kegiatan dalam dunia pendidikan, termasuk juga dalam proses belajar mengajar. Banyak sekali strategi dan model pembelajaran yang diupayakan oleh seorang pendidik dengan harapan tercapainya tujuan daripada pembelajaran itu. UNESCO telah mengamanatkan 4 pilar pendidikan yang kemudian direvisi menjadi 5 pilar. Kelima pilar tersebut yaitu learning how to know, how to do, how to be, how to live together, and how to learn. 5 pilar pendidikan tersebut merupakan rambu-rambu sekaligus indikator keberhasilan pendidikan yang direkomendasikan oleh UNESCO. Apabila diterapkan dengan baik di sekolah, pilar tersebut akan mampu membekali siswa dengan kecakapan hidup yang dibutuhkan siswa untuk bekal hidup di masyarakat. Salah satu paradigma pembelajaran yang sesuai dengan 5 pilar pendidikan UNESCO adalah pembelajaran berbasis kehidupan, Life Based Learning atau PBK. PBK sendiri dapat dikatakan sesuai dengan 5 pilar pendidikan UNESCO karena tujuan akhir dari PBK itu sejalan dengan pilar-pilar pendidikan itu, yaitu membentuk kapabilitas siswa yang di dalam kapabilitas tersebut itu juga termuat kecakapan hidup. Fokus PBK adalah pengembangan kapabilitas di era ilmu pengetahuan. Kapabilitas keilmuan diukur dari kebermanfaatan ilmu yang dikembangkan dalam membangun kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama dengan pembelajaran untuk mengembangkan kapabilitas individu secara utuh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini kebutuhan hidup tidak hanya pekerjaan, tetapi juga bersosialisasi dan berinteraksi di masyarakat. Dalam melaksanakan PBK setidaknya terdapat 5 hal mendasar yang perlu diperhatikan. Pertama, PBK dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kapabilitas, kemampuan, dan kemauan. Yang kedua, PBK dilaksanakan dengan menjalin interaksi dinamis dan seimbang antara institusi penyelenggara pendidikan, lingkungan, dan masyarakat tempat peserta didik hidup. Yang ketiga, PBK dilaksanakan dengan mengakui dan menghargai perbedaan setiap individu. Yang keempat, PBK dilaksanakan dengan menumbuhkan tanggung jawab belajar pada diri peserta didik. Dan yang kelima, PBK dilaksanakan dengan menjadikan institusi penyelenggara pendidikan sebagai pencipta lingkungan terbaik untuk melaksanakan pembelajaran. Dalam kaitannya dengan hal ini, peran institusi penyelenggara pendidikan bergeser dari penyedia program pembelajaran menjadi pencipta lingkungan terbaik untuk memungkinkan pembelajaran terjadi. Dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis kehidupan, ada 7 komponen yang harus dipenuhi. Ketujuh komponen tersebut mengimplementasikan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, sampai penilaian evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran berbasis kehidupan. Pembelajaran berbasis kehidupan ini dikembangkan dengan tujuan untuk menumbuhkan kapabilitas mahasiswa atau siswa dalam menjalani kehidupan sampai akhir hayat. Yang kedua, ruang lingkup pembelajaran berbasis kehidupan. Dalam melaksanakan pembelajaran berbasis kehidupan, diperlukan menentukan untuk ruang lingkup agar kegiatan yang dilakukan dapat difokuskan dengan baik dan target yang ditentukan dapat tercapai. Ketiga, fasilitas dan sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan pembelajaran berbasis kehidupan itu tidak dapat dipungkiri bahwa untuk dapat menciptakan iklim belajar berbasis kehidupan diperlukan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Yang keempat, kondisi atau iklim yang diperlukan dalam melaksanakan pembelajaran berbasis kehidupan. Selain fasilitas dan sumber daya yang memadai, kondisi atau iklim yang kondusif juga diperlukan demi tercapainya pembelajaran berbasis kehidupan. Kemudian yang kelima, langkah-langkah kegiatan atau aktivitas dalam melaksanakan pembelajaran berbasis kehidupan. Pelaksanaan pembelajaran berbasis kehidupan secara umum dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama menganalisis dan mendiskusikan kebutuhan minat dan bakat setiap individu. Yang kedua, memberikan tugas lapangan, misalnya survei atau kunjungan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkembang di masyarakat dan meminta mereka memberi solusi atas permasalahan tersebut secara tertulis berdasarkan referensi yang telah dibaca. Yang ketiga, memberi tugas menulis kepada siswa dengan tema pemecahan masalah yang berkembang di keluarga atau masyarakat secara ilmiah. Yang keempat,
menugasi siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan karir individu dan karir yang dibutuhkan masyarakat. Yang keenam, implementasi pembelajaran berbasis kehidupan. Dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis kehidupan, dosen, mahasiswa, siswa maupun tenaga pendidikan yang ada itu sama-sama memiliki tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan tugas masing-masing. Kemudian yang ketujuh, itu monitoring atau evaluasi dan tidak lanjut daripada pembelajaran berbasis kehidupan itu sendiri. Kegiatan monitoring dan evaluasi itu memang harus perlu untuk dilakukan agar kita mengetahui efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran berbasis kehidupan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.